Oke, kalau sekarang udah muncul kah? Udah, Kak. Udah Kak. Oke, oke. Bentar ya. Ya, oke. Jadi, selamat malam teman-teman semuanya. Di sini kita akan bahas latihan soal untuk ujian dasar fisika teknik besok. Jadi ya, eh, sebenarnya harusnya yang tutor malam ini itu Kak Raul, tapi karena beliau berhalangan hadir, jadi ya gantian sama aku, Anarga. Ya, karena aku juga ini sebenarnya baru pertama nutor di FT, jadi ya mohon dimaafkan kalau rada-rada kurang lancar atau kenapa ya. Tapi anyways, jadi aku tadi itu dapat pesan dari Pak Ganes bahwa untuk tutorial ujian besok, eh, aku diminta bahas dari PR latihan UAS yang diberikan kemarin. Dan emang biasanya kalau yang bikin ujian Pak Ganes itu soalnya nggak bakal jauh-jauh dari latihan UAS yang udah dikasih itu. Jadi ya kita akan coba bahas berapa soal sesempatnya lah dari latihan UAS ini. Ya, jadi mungkin pertama dikit overview dulu ya. Kalau aku lihat dari latihan UAS ini, ada beberapa eh, materi yang di cover. Pertama adalah transport phenomenon, ini yang tentang kalor atau difusi dan sebagainya, dan juga mekanika fluida sebenarnya. Kedua adalah tentang hubungannya elektromagnetika ya sebenarnya. Elektromagnetika, terus kemudian ada dikit bumbu-bumbu tentang eh, apa namanya, ada kimia dikit, tapi bonus saja. Dan yang topik besar ketiga adalah optika. Jadi mungkin karena waktunya terbatas juga, aku nggak akan bahas semuanya, tapi kita bahas yang menarik-menarik aja. Oke, jadi langsung aja kita mulai dari soal pertamanya, yaitu ini tentang transport phenomenon. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa suatu batang panjang diisolasi pada bagian selimutnya agar tidak terjadi kehilangan kalor dari sisinya. Jadi kita punya dua buah reservoir, satu temperatur tinggi, satu temperatur rendah. Yang ini temperatur tinggi kita sebut TH, dan yang ini temperatur rendah kita sebut TL. Nah, dari intuisi kita tahu bahwa kedua reservoir ini dihubungkan dengan sebuah batang logam. Jadi ya intuisinya adalah di batang logam ini bakal ada aliran kalor gitu, dari temperatur yang lebih tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Nah, ini adalah problem konduksi. Sekarang kita cek soalnya. Batang tersebut terdiri dari tembaga dan baja. Jadi terdapat dua bahan yang beda dengan koefisien konduksi yang berbeda. Luas penampangnya 4 cm persegi dan suhu pada titik pertemuan ini kita sebut sebagai TJ, itu ya, T di junction adalah 65 derajat Celcius. Nah, kita diminta untuk mencari yang pertama flux kalor yang mengalir dari air mendidih ke campuran es air. Jadi kita diminta mencari kalor yang melewati si batang ini sebenarnya. Dan kedua adalah berapa panjang batang baja. Jadi si L2 ini panjangnya berapa. Oke, jadi pertama kita mungkin kita bisa tulis dulu aja persamaan dasarnya konduksi itu apa. Jadi flux kalor itu sebenarnya adalah laju kalor per satuan luas. Itu sama dengan K itu adalah koefisien konduksi, dt dx. Dan ini ada negatifnya. Kenapa ada negatifnya? Karena dt dx itu perubahan gradien temperatur dan arah aliran kalor kalor itu berkebalikan dengan gradien temperatur. Jadi misalnya gradien temperaturnya tinggi ke rendah, ini kalornya kan mengalir dari
apa yang temperaturnya tinggi ke temperaturnya rendah. Ini kan gradiennya positif, tapi nanti tanda aliran kalorinya negatif itu karena kalorinya pergi. Tapi ya itu sebenarnya kalau masih kasus satu dimensi gini nggak sepenting itu ya. Jadi mungkin kita bisa langsung tulis saja. Dan di sini syarat pentingnya itu adalah bahwa dia alirannya adalah tunak. Kalau alirannya tunak berarti apa? Berarti di semua titik ini nggak ada perubahan temperatur itu. Jadi di junction ya terus aja 65, di boiling water tetap TH, di ice dan water tetap TL gitu. Dan hal penting lainnya adalah berarti di copper dan di steel itu aliran kalorinya harus sama. Jadi kalau kita tulis Q di copper harus sama dengan Q di steel. Nah, kemudian kita sekarang bisa, ya kita punya rumus ini yang bentuknya turunan ya, tapi kan ini ribet. Jadi eh, kita biasanya tulisnya langsung aja K, ya dia kan pasti dari temperatur yang lebih tinggi ya, T1 min T2 per L. Dengan L ini adalah panjangnya itu. Ya ini sebenarnya agak aproksimasi sih. So, anyways. Jadi kita pertama diminta untuk mencari aliran flux kalor. Untuk mencari aliran flux kalornya, kita bisa tinjau di copper, kita bisa tinjau di steel secara prinsip karena kan bakal sama aja. Tapi yang kita udah punya datanya lengkap itu dia di copper. Jadi kita tinjau aja di copper. Tapi sebelum kita meninjau, kita harus tentuin dulu temperatur TH-nya tuh berapa, TL-nya tuh berapa. Nah, dari sini kita bisa ngelihat, ini kan boiling water ya. Air mendidih pada apa 1 atm itu temperaturnya pasti sekitar 100 derajat Celcius. Nah, sedangkan di yang kanannya ini adalah es. Es di keadaan normal ya kita anggap aja temperaturnya 0 derajat Celcius. Jadi sekarang kita udah punya temperatur dari ketiga titik ini. Jadi kita bisa cari flux kalor di copper. IC sama dengan K-nya copper, konstanta konduksi copper. Sorry, ini harusnya kita tulisnya gini, double aksen. Itu flux, kalau Q itu kalor total. QC sama dengan T1, T2-nya kan satunya di sini, duanya di sini. Berarti ini ya langsung aja TH min TL, min TJ, sorry, karena kita tinjau cuma sampai junction sini. Per panjangnya dari sini, L1, L-nya copper berapa? 1 meter. Nah, ini kita bisa langsung aja masukin angkanya. KC itu ya ambil dari tabel atau apalah. CU ya, sorry, copper. Itu nilainya adalah 385 watt per meter Kelvin. Sedangkan TH-nya adalah 100 derajat Celcius, TJ-nya adalah 65 derajat Celcius. Dibagi panjangnya 1 meter. Ini kan derajat Celcius ke Kelvin, ya propernya dikonversi dulu. Tapi karena kita cuma ngambil deltanya, jadi nggak, sebenarnya sama aja kita pakai derajat Celcius atau kita pakai Kelvin tuh. Nah, flux kalor CU-nya, ini kita bisa hitung, aku udah ngitung nilainya nanti kita dapat 13,475. Kalau flux kalor itu satuannya adalah watt per meter persegi. Oke. Nah, ini kan dia sebenarnya ngasih luas penampangnya ya. Tapi kalau ditanyanya cuman flux kalor doang, aku rasa sebenarnya nggak perlu sih. Kecuali kalau ditanya kalornya berapa beneran itu. Itu baru kita harus hitung flux kalor dikali dengan luas penampangnya. Oke. Terus kemudian pertanyaan keduanya adalah ditanya berapakah panjang batang bacanya. Nah, untuk menjawab ini, kita pakai syarat yang udah kita tulis di atas tadi. Nah, dari sini kan kita udah dapat QCU-nya. Sekarang kita turunin dulu rumus untuk QS-nya. Jadi kan arahnya aliran kalornya pasti tetap kanan ya. Jadi fluxnya di baja itu adalah konstanta kalornya baja dikali baja kan dia dari temperatur junction ke temperatur low ya, 0 derajat. Jadi ya ini TJ min TL
dibagi panjangnya tuh L2. Nah, kita mau mencari L2-nya, jadi ya kita balik aja. Ini L2-nya ke atasin, ini KS nilainya sekitar 50,2. Langsung aja lah ya. KS itu nilainya 50,2 kalau aku nggak salah. Kemudian temperatur junction-nya 65 derajat, dikurangi temperatur ice-nya 0 derajat, dibagi L2. Sorry, dibagi apa berarti? Dibagi ini kan, dibagi flux kalor yang baja di mana ini sebenarnya sama dengan flux kalornya di CU sama dengan 13,475 watt per meter persegi. Jadi kalau kita hitung, ini kan juga Kelvinnya nanti hilang sama ini, wattnya kecoret sama yang bawah, sisa meter harusnya ujung-ujungnya. Iya, ini kan buat per meter, ini meter persegi awal. Atas kalau kita ragu-ragu itu kita bisa selalu cek dimensi. Nah, oke ini aku udah ngitung juga tadi dan ternyata L2-nya tuh dapat adalah 0,24 meter kurang lebih. Untuk soal ini apakah ada pertanyaan dulu? Oh ya, BTW kalau ada yang tanya kalau bisa eh, di di lewat ngomong aja ya, soalnya aku ini nggak bisa ngelihat chatnya. Ada yang mau ditanyakan Gua kah? ada nanya, bang, sorry ya, gue lagi di luar. Gue mau nanya Oke. nih soal itu, soal yang tadi, yang tadi itu kalau mau ngitung L1 sama L2-nya harus TH min TC, terus TC min TL ya. Itu udah harus itu harus ngitung dua-duanya ya bang. Sebenarnya L satunya kan kita udah punya. Terus kita cuma nyari L2-nya kan. Kalau kita mau nyari L2 doang, sebenarnya kita juga bisa langsung kayak gini sih. Langsung aja kita tulis KCU, kan di koper perubahan temperaturnya dari TH min TJ gitu ya. Per L-nya CU kita udah tahu, ini kita udah tahu, ini kita udah tahu. Kan T-nya kita udah tahu semua ya. Ini sama dengan K distil, terus distil kan perubahan temperaturnya dari junction TJ min temperatur cold per L still tuh. Jadi ya kita bisa aja langsung pindah ruasin sebenarnya. Jadi L still itu juga bisa kita nyatakan sebagai KS per KCU ini TJ min TC per TH min TJ dikali LCU. Ini cara alternatif. Kalau kita cuma butuh nyari L-nya doang. Jadi langsung Oke juga bang, bisa. paham. Oke. Yang lain ada yang mau ditanyakan kah? Kalau aman kita lanjut. Oke, aku asumsikan aman ya. Jadi kita lanjut ke ini nomor 2. Karena materinya beda aja nggak apa-apa kita bahas. Eh, Hmm. izin nanya Oh, Kak. oke. Bentar ya. Iya, kenapa? Silakan. Mau nanya Kak, aku yang bagian A itu dikali eh, sama luasnya itu aku bingung sih Kak. Jadi kalau misalnya kayak soalnya itu kalau misalnya dikali A itu kalau soalnya gimana? Soalnya kan aku kira aliran flux kalor itu kayak eh Kak dikali A terus delta T per X gitu loh Kak. Hmm. Ya ini jujur sebenarnya
Entah soalnya rada ngejebak atau istilahnya agak aneh sih. Aku belum ngecek di buku aslinya apa, tapi terminologinya biasanya gini ya. Bentar. Flux kalor, gini deh. Aliran kalor itu simbolnya biasanya Ki. Nggak sih, sebenarnya bukan Ki. Biasanya, sorry ya, sebenarnya Ki dot. Ini juga harusnya Ki dot double aksen itu. Kalau Ki itu kalor doang kayak yang di termo. eh Ya, aliran kalor Ki dot itu satuannya watt. Jadi gini sih. Kalor biasanya simbolnya Ki, itu satuannya joule kan. Aliran kalor Ki dot itu satuannya joule per second atau watt. Nah, biasanya yang disebut flux kalor itu definisikan sebagai, biasanya lambangnya gini, itu Q dot per A, di mana A itu luas penampang. Nah, dia satuannya watt per eh, meter persegi itu. Jadi ya, kalau misal perlu carinya aliran kalornya bukan flux kalornya, ya tinggal dikali aja. Tapi jujur ini agak ambigu sih. Aku belum ngecek soal aslinya gimana di bahasa Inggrisnya ya. Biasanya ini tuh ya heat flow, ini tuh heat flux itu kalau di bahasa Inggris. Tapi ya sebenarnya bedanya cuma dikali A-nya aja dan satuannya. Gimana, aman kah? Atau ada yang Aman, oke? Kak. Oke, kalau aman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor dua ini mekanika fluida, dan jujur ini rada rada random soalnya, karena kayak teorinya pasti ribet sebenarnya, tapi ya masukin rumus saja kita ujung-ujungnya. Jadi di buku itu aku nemu bahwa untuk menjaga aliran pada debit yang tetap untuk fluida viskus, ya ini sebenarnya yang bikin ribet itu karena ini fluidanya viscous ya. Kalau kita biasanya ngomong kayak persamaan Bernoulli dan sebagainya, itu kan dia kasusnya sebenarnya adalah untuk fluida invisit yang viskositasnya nggak ada. Jadi encer lah kasarnya. Jadi kalau ini fluida viscous, ternyata di buku itu disebutkan bahwa untuk menjaga alirannya pada debit yang tetap, maka delta P, perbedaan tekanan yang dibutuhkan itu ternyata berbanding lurus dengan L per R pangkat 4. Ini pada konteks pipa tuh ya. Nah, sekarang di sini ditanyain berapa beda tekanan yang diperlukan untuk mempertahankan besar aliran yang sama, berarti debitnya sama ya. Debit sama itu adalah 0,8 meter kubik per second melalui pipa berdiameter 0,42 meter. Nah, 0,42 ini kan diameter yang awalnya ya. Jadi kita sebut D1 sama dengan 0,42, berarti jari-jarinya adalah 0,21. Nah, sekarang pipanya dikecilin, tapi kita ingin mempertahankan debit yang sama. Panjangnya kita anggap nggak berubah. Sekarang tekanannya kita butuh berapa gitu. Dengan kita memanfaatkan relasi yang ada di atas. Berarti kan jari-jari akhirnya kan adalah 0,14 meter ya. Berarti, sorry, diameternya. Berarti jari-jarinya 0,07 meter. Nah, kalau gini ya berarti kita pakai perbandingan aja. Delta P, delta P1 per delta P2 sama dengan L per R1 pangkat 4 per L per R2 pangkat 4. L-nya kecoret, jadi dia sama dengan R2 per R1 pangkat 4. Nah, ini itu, sorry, ya benar. Sehingga delta P2-nya itu adalah
R1 kita balikin aja. R2 pangkat 4 kali delta P1. Dimana kalau kita masukin angkanya ini 0,21 per berapa? 0,07 pangkat 4 kali delta P1 itu 6 kali berapa tadi ya? 10 pangkat 4. Ya, ini kalau kita hitung dapat nilainya sekitar 4,86 kali 10 pangkat 6 Pascal atau berarti 4,86 Mega Pascal. Oke, kita dapat delta P2-nya. Nah, untuk yang nomor B-nya, ini jujur kata-katanya agak ambigu juga. Karena aku juga belum nemu yang bahasa Inggrisnya aslinya dia ngomong apa. Tapi aku anggap bahwa yang dia maksud sebagai flux aliran fluida itu adalah yang disebut sebagai volumetric flux. Tapi ya ini hati-hati sama kata-kata ya. Kalau bentar aku coba konfirmasi dulu lagi deh. Bentar ya. Ini dulu deh. Sebelumnya kalian, aku takut beda terminologi ya sama yang diajarin dosennya. Sebelumnya kalian kalau pernah nggak di kelas itu dibilangin flux aliran fluida itu definisinya apa? Karena ini agak ambigu. Laju aliran volume air per satuan luas. Oh, persatuan luas ya, oke. Oke, berarti benar. Dia tuh kalau bahasa Inggrisnya biasanya disebutnya volumetric flux. Jadi definisinya volumetric flux ya itu tadi. Debit per satuan luas gitu kan ya. Oke. Jadi ya sebenarnya dari sini kelihatan sih. Kan tadi kan kita mau mempertahankan debit yang sama kan. Tapi eh, luasnya, luas penampang pipanya berbeda. Jadi ya udah pasti volumetric flux-nya bakal beda juga. Atau flux aliran fluidanya bakal beda juga. Ini kita tinggal masukin aja ini 0,21 kuadrat sama dengan bla bla bla. Ini untuk yang awal V1 itu lah ya. V2 berarti debit 2 per luas sama dengan 0,8 per pi 0,07 kuadrat sama dengan bla bla bla. Ya, ini kan pasti beda ya. Dengan berarti fluxnya yang dua pasti lebih gede daripada fluxnya yang satu. Kalau gini itu berarti dia tuh dimensinya adalah eh, meter per detik ya harusnya. Ya, oke ini untuk flux aliran fluida. Jadi ya ini harus hati-hati ya. Dia debitnya konstan, flow rate-nya konstan, volume flow rate biasanya kalau debit tuh. Debitnya nggak berubah sama, tapi flux alirannya berubah. Biasanya volumetric flux berubah. Oke. Untuk nomor 2 apakah aman? Kalau ada pertanyaan dulu.
Oke, aman ya. Kalau aman, kita lanjut. Kenapa tadi? Ada pertanyaan dulu kah? Nah, yang kata rukun install tuh di bagian mana yang rukun install? Eh, Nah, kalau yang set install berarti itu apa? Set install apa? Gua, Gimana? Ada pertanyaan dulu kah? hmm. Oh, udah. Oh, udah pernah, udah pernah. Tentang kok ini. Oke, aman ya. Optical nggak usah kan? Udah bapaknya. Oke. Kalau kalau aman kita lanjut. Nomor 3, itu lagi-lagi ini adalah problem transport. Jadi difusi itu dia govern oleh yang namanya Fick's Law. Dan dia sebenarnya kopas saja dari konduksi, cuman temperaturnya diganti sama apa namanya? Diganti sama konsentrasi. Jadi kan konsepnya difusi, misalnya kita punya suatu barrier, di sini ada konsentrasi sebuah zat tinggi, di sini konsentrasinya rendah, maka zat tersebut bakal cenderung mengalir dari daerah yang konsentrasinya tinggi ke konsentrasinya rendah. Ini kan sebenarnya mirip dengan aliran dari daerah yang temperaturnya tinggi ke temperaturnya rendah. Dan rumusnya dia beneran kopas dari apa namanya? Dari konduksi, di mana J ini adalah flux difusi, dia sama dengan min D. D ini adalah konstanta difusi, D C dx. Alasan minnya juga sama dengan kayak di konduksi tadi ya, karena alirannya mengalir dari sumber ke akhirnya tuh. Nah, oke. Jadi kalau di soal ini kita cuman harus hati-hati konversi aja. Sorry. Kita harus hati-hati konversi aja. Dan sisanya tinggal masuk-masukin rumus. Untuk ya tanda negatif sebenarnya nggak terlalu pengaruh sih. Kita kan diminta mencari flux, jadi ya tinggal kita masukin konstanta difusinya adalah 0,29 kali 10 pangkat min 9 cm persegi per sekon. Terus gradien konsentrasinya kan eh, nih kalau standarnya kita nulis gradien itu yang jauh dikurangin yang dekat atau yang akhir dikurangin yang awal tuh. Jadi ini kita tulisnya C luar gitu ya. C luar dikurangin C dalam. Nah, inilah kenapa nanti negatifnya tuh perlu dibagi jaraknya, di mana jaraknya ini yang sini adalah yang ketebalan lapisan lambungnya ya 0,5 cm. Ya, ini sebenarnya tinggal dihitung aja, dimasukin C luar C dalamnya. C luarnya itu berapa? 290 miligram per liter. Sorry, itu C dalamnya ya. Konsentrasi dalamnya 290, konsentrasi luarnya adalah 50 miligram per liter. Ini nanti dikurangin hasilnya jadi negatif, tapi negatif ketemu negatif lagi dari siapa? Si di depan sini juga jadi positif lagi. Ya hati-hati aja sih sama tanda ini, tapi sebenarnya nggak sepenting itu ya kalau dalam kasus kayak difusi ini.
kemudian yang di sini kita harus hati-hati ini adalah bahwa dia masih miligram per liter. Ini kan kalau kita hitung deltanya nanti ujung-ujungnya jadi ini bla 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 bla. Ini adalah 240 miligram per liter ya. Liter itu kan desimeter kubik. Jadi kalau sedangkan yang lainnya semuanya dalam sentimeter. Jadi ya kita konversi dulu. Ini sama, tapi ini nanti ujung-ujungnya nanti jadi 0,24 miligram per sentimeter kubik gitu. Per 0,5 sentimeter. Nah ini karena semua dimensi jaraknya udah dalam satuan sentimeter, jadi bisa langsung kita kali-kaliin. Sehingga akhirnya kita nanti bisa dapat hasil min 1,39 kali 10 pangkat min 10 masih miligram per sekon. Ini kan dia formatnya udah laju ya. Nah oke. Sama mungkin juga tambahan aja. Difusi itu juga ada flux, ada jumlah, ada laju aliran masanya. Gitu. Jadi kan kalau dengan flux difusi ini didefinisikan sebagai laju aliran massa. Ini satuannya ya berarti gram per sekon gitu ya. Dibagi, sorry. Iya, dibagi luas. Bentar, ini nggak ada luasnya ya. Ini satuannya harusnya, oh ya sorry, ini harusnya dibagi, ini second sentimeter persegi. Ya, karena di sini kan ada sentimeter kubik, dibagi sentimeter jadi sentimeter pangkat 4 dikali sentimeter kuadrat di sini. Jadi di sini satuannya miligram per second sentimeter persegi. Jadi pokoknya apa massa per waktu kali L persegi ini dimensinya flux. Nah, kalau laju aliran massanya, ya dimensinya massa per waktu. Dan sebenarnya difusi ini juga bisa dinyatakan bukan pakai konsentrasi massa, tapi bisa juga pakai konsentrasi mol. Tapi ya sisanya sama persis. Cuma ini bukan N dot, tapi N dot, itu biasanya J. J juga sih biasanya ditulisnya. Ya gitulah. Harusnya gampang kalau difusi karena sampai tingkat lanjut-lanjut nanti juga bakal gini doang kalau muncul lagi. Jadi aman aja. Pokoknya rumusnya kopas dari konduksi gitu aja. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu kah untuk yang difusi? Ada pertanyaan dulu atau aman kah? Oke. Aku asumsikan aman aja. Atau gimana? Aman, Kak. Oke. Oke. Baiklah. Kalau gitu, kita coba nomor selanjutnya. Mana dulu? Nah, ini dulu. Ini sekarang kita udah keluar dari problem transport dan masuk ke problem
elektromagnetika. Tapi ini masih gampang. Jadi, suatu kawat tembaga akan digunakan untuk mengalirkan listrik sebesar 1000 ampere dari pembangkit listrik ke area penduduk dengan bla bla bla. Jadi ya, fakta pentingnya di sini harusnya 1000 ampere, jaraknya 10 kilometer, voltage drop yang diizinkan 200 volt. Kita diminta untuk menentukan diameter dari kawat ini. Jadi untuk ini, caranya gimana? Caranya kita pakai hukum Ohm. Udah sih sebenarnya kita pakai hukum Ohm gitu aja. Delta V sama dengan I kali R. Di mana ya dia voltage drop itu ya rugi-rugi karena panas, karena daya disipatif, joule heating dan sebagainya lah. Dari sini kan kita bisa menentukan kan delta V-nya kita tahu, I-nya kita tahu, berarti R-nya kita juga bisa tahu kan di mana R sama dengan delta V per I. Ini kan berapa tadi? 200 volt, ini 1000 ampere. R-nya ini. Nah, kemudian menentukan diameternya gimana? Untuk menentukan diameter, kita pakai rumus resistivitas bahan, di mana hubungan antara resistivitas dengan resistansi, yaitu R sama dengan, ini resistansi, Rho itu resistivitas, dikali L per A. Jadi kalau kita lihat dari sini, gimana implikasinya? Semakin besar L-nya, maka resistannya juga naik. Sedangkan semakin besar luas penampangnya, maka resistansinya bakal turun. Jadi kalau kita mau memperkecil voltage drop-nya, sebenarnya kita perbesar luas penampangnya itu. Tapi ya dari sini kan resistif kan di sini dari bilang ini kawat tembaga ya. Kawat tembaga itu juga kita bisa cari resistivitasnya. Itu aku nggak tahu ya kalau di buku mungkin ada tabelnya sendiri. Tapi nilai yang aku pakai adalah 1,68 kali 10 pangkat min 8 ohm per meter. Sorry, ohm meter. Ohm meter. Nah, kemudian dari sini kan kita udah dapat R sama dengan delta V per I. Kita juga dapat R sama dengan rho L per A. Kita mau cari A-nya kan. Ya, sebenarnya biar nggak kesalahan pembulatan, aku biasanya prefer kita tulis dulu rumusnya, baru di akhir kita masukin semua angkanya. Jadi ya ini kita gabungin dulu aja. Delta V per I sama dengan rho L per A. Di mana A adalah, misal kita anggap ya diameter kan pasti penampangnya lingkaran ya. Jadi dia pi d kuadrat per 4 gitu. 4-nya naik, jadinya kita bisa D-nya kirim ke kiri. D kuadrat sama dengan 4 rho L, I-nya naik, dibagi delta V. Delta V-nya jadi di bawah. Ini dikali pi. Sehingga D-nya adalah akar 4 rho Li per pi delta V. Ya ini tinggal kan semua nilainya udah ada ya. Delta V 200, pi konstanta, 4 konstanta, L 10 kilometer, I 1000 ampere, rho dari data ini yang 1,68. Nah ini kita bisa hitung langsung diameternya itu nanti jadi 0,033 meter atau sekitar 3,3 cm gitu. Ini untuk yang soal ini. Apakah ada pertanyaan dulu? Izin nanya tadi row-nya dari mana ya? Rho-nya itu harus cari dari tabel sih. Kalau di ujian harusnya dikasih tahu. Karena itu tergantung dari bahan. Ini kan kawat tembaga dan aku cari kawat tembaga nilainya segini. Terima kasih. Oke. Ada lagi?
Kalau nggak ada, kita lanjut ke soal nomor 5. Ini masih soal elektromagnetik, tapi ini agak iseng. Karena eh, aku belum nemu juga rumusnya di buku sebenarnya. Mana ya? Nah ini. Tapi kita bisa coba cari. Dua magnet masing-masing memiliki momen dipol magnet sebesar 5.000 ampere meter kuadrat. Mereka dipisahkan sejauh 10 meter dalam ruang hampa. Magnet-magnet tersebut diorientasikan sehingga kutub utaranya saling berhadapan. Jadi anggap kita punya sumbu X ini ya. Sumbu X. Kita punya satu magnet, magnet satu. Kita punya magnet dua. Ini kita anggap sebagai dipol-dipol aja ya. Jadi dimensi magnetnya kita abaikan. Kita anggap sebagai dipol titik ideal tuh. Pisahkan sebesar 10 meter. Diorientasikan agar kutub utaranya saling berhadapan. Oke, ini aku nggak tahu ya. Mungkin kalian sebenarnya udah dapat rumus jadinya. Tapi kalau belum, sebenarnya asalnya dari sini. Asal usulnya dari sini. Jadi, medan magnet yang dihasilkan momen dipol itu kan bisa dinyatakan sebagai bentar mana ya? Medan magnet dari momen dipol, bentar. Mungkin kita pakai notasi yang lebih gampang aja ya. Ini kita pakai koordinat polar sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Medan magnet momen dipol tuh kayak gini. Ribet emang. Mu 0 per 2pi ini konstanta aja. M momen dipolnya cos theta per R pangkat 3 UR tambah mu 0 per 4pi M sin theta per R pangkat 3 U theta. Nah, mungkin kelihatannya ribet gitu ya, tapi ya emang ribet sih. Tapi ya ini artinya apa? Jadi misalnya kita punya momen dipol. Arah vektor UR itu kemana? Dari pusat si momen dipol ini, arah vektor UR itu adalah radial keluar tuh. Sedangkan si vektor U theta itu adalah menyatakan sudutnya. Jadi ya si R theta-nya tuh gini lah. Nah, ini kira-kira ya. Dihitung dari biasanya kayaknya diukur dari arah si momen dipolnya tuh. Nah, ini momen dipolnya. Ya kurang lebih gitulah pokoknya. Nah, ini ribet. Tapi kan dalam kasus kita yang sekarang, dua-duanya itu hadap-hadapan. Jadi kalau kita mau ninjau gaya yang dirasakan oleh salah satu dari mereka, kita cuma perlu ninjau medan magnet di sini itu yang titik biru ini. Medan magnet yang dihasilkan oleh momen dipol 1 di titik biru ini berapa gitu. Nah, kita coba aja substitusiin ke rumus ini. R-nya kita terakhir aja nanti masukinnya. Tapi apa namanya? Tetanya kita bisa masukin. Kan tadi teta kita definisiinnya kayak gini ya. Sudut antara titik manalah sembarang sama pusat momen dipolnya sini. Kalau titiknya sini searah sama arah momen dipolnya, maka bentar. Maka tetanya ini sama dengan 0 derajat. Bener kan? Nah, karena tetanya 0 derajat, berarti sin theta sama dengan 0 juga. Maka suku kedua ini hilang udah. Sisa suku pertamanya, dan suku pertamanya cos tetanya jadi 1. Sehingga kita dapat medan magnet yang dihasilkan oleh momen dipol 1 dan dirasakan oleh momen dipol 2 itu adalah mu 0 per 2pi kali M per R pangkat 3. Atau R-nya sini ya, kan udah 10. Jaraknya kan ya cuma si 10 meter ini ya, kita sebut saja X itu.
per X pangkat 3. Ini jangan gini deh. Ya udah biarin. Per X pangkat 3. Ini medan magnetnya. Nah, sekarang cari gayanya gimana? Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah momen dipol merasakan medan magnet dari luar, dia akan mendapatkan energi potensial. Di mana energi potensialnya itu dirumuskan sebagai U sama dengan min momen dipol dot, oh ya, sorry. Sebelumnya ini kita ambil X positifnya ke sana dan ini vektornya arahnya ke X positif itu ya. Oke, kembali ke energi potensial. Dia min momen dipol didotkan dengan si medan magnet yang dirasakannya. Sekarang kita coba lihat energi potensial yang dirasakan oleh si momen dipol 2. U2 sama dengan min M. Nah, M2-nya ya kita sebut saja magnitudanya yang 5000 ampere meter kuadrat itu kita tulis sebagai M gini dulu aja. Tapi kita lihat arahnya. Dia kan kalau kita pakai sistem koordinat kayak gini, dia kan nunjuk ke arah X negatif ya. Jadi ini M kali min X topi didotkan dengan mu 0 per 2 pi M per X pangkat 3 kali ini X topi arahnya. Jadi negatifnya harusnya saling menghilangkan. Negatifnya ya kan nyoretkan X dot X ya 1. Sehingga kita dapat U-nya adalah mu 0 per 2 pi M kuadrat per X pangkat 3. Nah, terus sekarang cari gayanya gimana? Untuk mencari gaya, itu kita pakai persamaan F sama dengan, bentar. Kayaknya aku ada salah tanda deh, bentar deh. U sama dengan min. Oke, anyways. F sama dengan min turunan U terhadap X gini. Sebenarnya dia bukan itu ya, bukan turunan biasa, sebenarnya dia gradien, tapi karena ini kasus satu dimensi, jadi ya kita pakai turunan biasa aja. Oke. Jadi kita bisa langsung masukin, ini gaya yang dirasakan oleh dua, ya gaya yang dirasakan oleh momen dipol 2 akibat momen dipol 1 itu. Ya, ini langsung aja mu 0 M kuadrat per 2 pi X pangkat 4 pi dia terus dikalikan dengan, kan ada negatifnya ya, karena di bawah ada X dan diturunin lagi, jadi dia dikaliin dengan min berapa itu, min 3 ya benar, min 3, sehingga kita dapat ini arahnya X topi ya, ini ada X topinya ya, arahnya X topi, sehingga kita dapat hasilnya adalah 3 per 2 mu 0 M kuadrat per pi X pangkat 4 X topi. Nah, dari sini ya sebenarnya F1 juga ketahuan sih langsung. Dia pasti sama. Karena kan ya simetris ya sistemnya ya. Tapi arahnya kebalikan. Dari mana kita tahu arahnya kebalikan? Ya, sebenarnya gini aja kan, si F2 dapat gaya ke arah X topi. X topi itu positif. Dia jadi ketolak. Dia dapat gaya ke arah sini. Nah, kalau gitu berarti ya itu isinya. Dan karena kekekalan momentum dan sebagainya, si X1-nya pasti dapat gayanya ke arah kiri itu. Jadi dia pasti min X topi. Dan dari sini kita bisa langsung tahu bahwa dia bersifat tolak menolak. Meskipun itu juga sebenarnya nggak usah dihitung, dan ya logika dasar aja kan, kalau kutub utara ketemu kutub utara, kalau pernah nyobain main pakai magnet pasti saling tolak menolak. Itu kan baru kalau dibalik tarik menarik.
Ya, secara hitungannya kayak gini. Untuk ini ada pertanyaan dulu kah? Ini mungkin yang agak rumitnya. Karena diturunin sih sebenarnya. Aman kah atau ada pertanyaan? Ya mungkin boleh diresapi dulu ya. Sambil aku istirahat bentar. Kalau ada yang mau ditanyain langsung on mic aja. Oke, aman ya? Kalau aman, kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, jadi soal nomor 6 ini soal beda sendiri, di mana dia tiba-tiba jadi kimia. Jadi mungkin sebagai background, ini itu sebenarnya materi elektrokimia ya dulu, ini di Kidas 2A. Reaksi elektrolisis air itu intinya adalah memisahkan H2O jadi gas hidrogen dan gas oksigen. Tuh. Ya, dan ini kalau kita seimbangkan reaksinya, jadinya kayak gini kan. 2H2O jadi 2H2 ditambah O2. Nah, kemudian, jadi kalau soal elektrokimia itu sebenarnya ini kita cuma nentuin mol-molan, tapi kita juga harus tinjau jumlah elektron yang terlibat. Dan ini ya sebenarnya emang rada hafalan sih kalau reaksi spesifiknya. Tapi untuk elektrolisis air, itu reaksi yang terjadi itu nanti di salah satu apa namanya di salah satu elektrodanya itu adalah dari H2 itu bakal dipecah menjadi bentar kayaknya bukan gini deh. Wait.
Sorry, kebalik. Hmm. Jadi dia adalah ada reaksi kayak gini. 4H plus ditambah 4 elektron jadi 2H2. Ini untuk apa? Nanti dulu. Sekarang kita akan ngomong di reaksi utamanya yang atas ini dulu aja. Jadi ya ini sebenarnya stoikiometri biasa aja sih. Jadi kita cari dulu masing-masing spesimen itu ada berapa mol tuh. Kan kita punya massa molekul relatifnya untuk air itu adalah 18,015 tuh ya. Massa molekul untuk H2 adalah 2,016 mg per mol semuanya. Dan untuk O2 itu adalah 32 gram per mol. Nah, jadi dari data 10 kilogram per jam air kan H2O ya. Ini kita bisa cari berapa mol per jamnya ya. Caranya 10.000 gram per jam dibagi masanya. Apa massa molarnya? Sorry, massa molar ya maksudku tadi. 0,15 gram per mol. Ini kita bisa dapat nilainya adalah sekitar 555 mol per jam. Betul. Jadi ini laju airnya dielektrolisis dalam satuan molnya, secara molnya. Nah, dari sini kita bisa lihat reaksinya. Kita asumsikan bahwa si H2O-nya akan habis bereaksi. Plus O2 ya. Jadi ini kayak dikindas saja ya. Ini apa? Awal, reaksi, akhir. Aku lupa notasinya apa, tapi ya gitulah. Awalnya ini masih nggak ada. Dan ini adalah 555,1 mol. Kemudian habis bereaksi, 0,1. Kan perbandingannya sama ya antara H2O dengan H2. Jadi ini juga 555. O2 kan perbandingannya setengahnya dia. Jadi dia dapatnya adalah berapa? 277,55 mol. Jadi akhir habis ini ya. Tapi ini 277,55. Ini semua sebenarnya satuannya mol per jam ya. Nah, sekarang kan yang ditanya adalah laju produksi hidrogen dan oksigennya dalam kilogram per jam. Kalau dalam kilogram per jam, jadinya dari mol ya kita convert lagi ke massa. Ya, caranya ya berarti massa H2 sama dengan dikaliin aja sama massa molarnya. Dari 555,1 mol dikali 2,016 gram per mol. Nanti kita akan dapat dia jadi 1,119 kilogram per jam. Sedangkan untuk O2-nya caranya sama. Kita akan dapat dia jadi 8,881 sekitar inilah kilogram per jam. Untuk validasi ini kalau kita tambahin harusnya hasilnya adalah sama dengan massa awalnya yaitu 10 kilogram. Kalau ada salah-salah dikit ya paling karena permasalahan pembulatan aja. Oke, jadi ini kita udah dapat jawaban untuk A dan B. Nah, terus yang C-nya gimana? Nah, yang C ini baru kita masuk ke elektrokimianya. Dan inilah kenapa kita perlu pakai yang ini. Ya sebenarnya sama sih. Kita tulis dulu aja reaksinya yang ini. Tapi kita yang di sini sebenarnya peduli sama elektronnya. Karena kan kita diminta cari arus ya. Untuk cari arus kita harus cari jumlah elektron yang lewat. Berapa mol elektron yang dibutuhkan untuk menjalankan reaksi ini gitu lah. Berapa mol per jam. Jadi kan 4H plus tambah 4 E- jadi 2H2. H2 tadi kita tahu ada
berapa? 555 mol, 1. Nah, berarti si elektronnya kan perbandingannya 4/2 ya, alias 2 kalinya. Berarti si elektronnya itu ya 2 kali 555 ini berapa molnya? Yaitu 1110,2 mol. Oke, kita udah dapat bahwa laju konsumsi atau penggunaan elektronnya itu adalah 110,2 mol per jam. Atau kalau kita ubah jadi per detik, dia adalah 0,308 sekitar inilah mol per detik. Nah, sekarang gimana caranya kita cari arusnya? Ini jadi kita punya 0,308 mol per elektron. Mol per second. Mol elektron per second. Kita kalikan itu dengan konstanta Faraday. Konstanta Faraday itu dia menyatakan jumlah muatan yang ada dalam 1 mol elektron. Satuannya ya coulomb per mol atau kadang juga ditulis second ampere per mol. Ya, ini kalau kita hitung ya hasilnya ada sekitar 29755 seginian lah. Satuannya adalah coulomb per second, di mana coulomb per second ini kan sebenarnya ampere ya. Jadi ya udah kita dapat untuk menjalankan reaksi ini butuh hampir 30.000 ampere. Di mana itulah kenapa elektrolisis hidrogen itu nggak efisien. Karena kita mau segini aja, ternyata butuh arus yang sangat besar. Oke, gimana, ada pertanyaan dulu kah untuk yang ini? Jadi ini rumusnya pakai F sama dengan I kali T dibagi 96.500 ya, Bang. Iya, Buat F. iya pakai itu sebenarnya. Tapi T-nya mana T-nya? eh Kayak kita kan cuman nyari arus, kita nggak nyari muatan total. ya, ya. Dan ya kita ada lihat dari dimensinya, ternyata masuk kan. Molnya nyoret, secondnya nyoret, ya sisa kolom per second kan udah ampere, berarti udah mantap harusnya. Kak, izin tanya Kak. Oke. Oh, kalau saya cari di chat GPT itu kan dia kasih cara yang jauh lebih pragmatis tuh simpelnya. Kayak dia perbandingan MR dikali perbandingan koefisien langsung dikali rate-nya Kak. Kurang lebih hasilnya sama sih. Langsung dikali rate-nya Hmm. bandingan MR. Oh ya, sebenarnya juga bisa sih kayak gitu. Cuman ya harus hati-hati ya, sama kita kan harus tahu perbandingan. Ya sama aja sih sebenarnya. Cuman ini aku tulis pakai cara kidas dulu lah. Oh, oke. Berarti legal-legal aja kan Kak? Legal-legal aja harusnya. Oke. Thank you Kak. Aku mau Cuman nanya, ya, oke, gimana? nah, tapi yang soal sebelum nomor 5, Oh, nomor 5. Kenapa nomor 5? aku mau nanya yang petanya itu dapat dari mana? Yang waktu aku masukin theta sama dengan 0 maksudnya. Ya, Eh kan gini ya sebenarnya. Gimana ya? Mungkin kita gini deh, kita definisiin dulu tetanya tuh apa. Kan kita punya momen dipol. Terus kita definisiin theta tuh, dan ini sebenarnya lebih enak kalau posisinya vertikal sih. Ya udah kita bikin vertikal aja ya. Jadi kita misal punya momen dipol. Biasanya standarnya tuh ini sudut antara titik yang kita tinjau dengan arah vektor momen dipolnya
itu kita definisikan sebagai theta. Untuk kasus yang ini, kan kayak gini ya. Kita kan mau meninjau medan magnet di lokasi momen dipol satunya. Jadi titik yang kita tinjaunya di sini itu yang hitam lah. Ini titik yang kita tinjau ini. Ya jadi sudutnya kan ini di mana ini tuh ya 0 derajat itu. Amankah atau masih kurang jelas? Udah tahu, makasih. Oke. Oh ya, BTW untuk yang nomor ini tadi kalau pakai cara-cara langsung pokoknya hati-hati aja sama dimensinya. Sepanjang dimensi benar itu biasanya jawaban masih benar. Tapi ya, dimensi adalah kunci. Oke. Anyways, ada pertanyaan lagi dulu kah? Soal-soal habisnya itu optik ya. Jadi karena banyak yang mirip-mirip jadi mungkin aku agak lompat-lompat dulu. Fun fact ini rumus-rumus bakal muncul lagi nanti di semester 5 untuk yang optik. Oke. Yang optik ini sebenarnya ada beberapa soal mirip-mirip dan rada apa sama pemakaiannya jadi aku ambil aja yang lebih ribet. Oke. Yang sebelumnya udah aman ya. Oke, kalau udah aman, kita lanjut ke optika. Bentar kok nge-lag. Kita ambil coba soal yang ini dulu. Sebenarnya penurunannya panjang sih dan sebenarnya serunya kalau pakai penurunan tapi janganlah kepanjangan nanti. Heeh. Oke, jadi kita punya nih interface dua bidang ya. Ini udara, indeks biasnya adalah 1. Ini adalah kaca, indeks biasnya kita nggak tahu. Nah, kita punya cahaya tak terpolarisasi datang. Set, set, ada yang kepantul, ada yang terbiaskan, gitu lah ya. Nah, cuman kita tahu bahwa yang kepantul itu polarisasi dari cahaya yang awalnya tidak terpolarisasi, yang kepantul itu polarisasi linear. Nah, fenomena ini bisa terjadi, oh ya benar, sudutnya dulu deh. Sudutnya dia adalah 54 derajat tuh ya. Nah, fenomena ini disebut dengan eh, Brewster angle, sudut Brewster, di mana ya itu cahaya yang datangnya tadinya tidak terpolarisasi, kepantulnya jadi terpolarisasi. Asalnya dari mana? Sebenarnya dari ini. Kan polarisasi ada linear, ada tegak lurus itu ya kita nyebutnya biasanya. Oke, bahas kayak ini. Oh, nggak usah deh. Langsung aja. Jadi syaratnya Brewster angle itu apa? Kalau cahayanya dia datang, di mana sudut datangnya itu sama dengan arctan dari indeks bias medium 2 dibagi indeks bias medium 1, maka efeknya ya ini. Cahaya yang terpantulkan hanya akan terpolarisasi linear. Nah, sehingga kalau kita mau cari indeks bias medium 2-nya, ya kita balikin aja rumus ini. Berarti kan tan theta B sama dengan N2 per N1. Yang berarti N2-nya sama dengan N1, tapi kan N1 sama dengan 1. Jadi dia N2-nya sama dengan tan theta B, di mana theta B itu adalah sudut datangnya tadi 54,5 derajat. Ini kalau kita hitung,
kita akan dapat nilai N2-nya adalah sekitar 1,4 gitu ya indeks biasnya. Oke, ini adalah untuk yang A. Nah, kemudian untuk yang B, oh ya BTW ini aku skip nomor 7 karena caranya sama dengan yang B-nya ya, pakai persamaan Snellius harusnya. Kita pakai persamaan Snellius. Di mana sin theta theta 2 ini sudut bias dibagi sin theta 1 sudut datang itu sama dengan N1 per N2. Bener kan ya? Kebalik kan? Ya. Di mana N1 N2-nya adalah 1 per 1,4. Jadi ya langsung kita cari aja. Theta 2-nya sudut biasnya sama dengan arc sin dari sin theta 1 N1 per N2 sama dengan arc sin dari sin 54,5 dibagi 1,4. Dan ini kalau dihitung nilainya adalah 35 sekitar inilah, sekitaran 35 derajat. Nah, oke, ini untuk soal ini. Tapi just in case keluar dan kayaknya pernah diajarin juga. Jadi sudut penting di pembiasan itu ada dua. Pertama ya Brewster angle kalau kasusnya dari medium yang indeks biasnya lebih rendah ke medium yang indeks biasnya lebih tinggi. Nah, temennya dia itu adalah namanya total internal reflection. Siapa tahu keluar karena bisa aja keluar. Ini terjadi ketika N1-nya lebih besar indeks biasnya dari N2. Jadi kalau kita punya kayak gini, di mana ini N1, ini N2, dan N1 lebih besar dari N2, jika misal cahaya dari dalam kaca, itu ada sudut kritis yang bakal menyebabkan tidak ada cahaya yang ditransmisikan. Jadi semuanya mantul lagi ke dalam. Dan sudut kritis ini nilainya adalah bentar, lupa. Total internal reflection itu terjadi ketika ini theta C sama dengan arksin dari N2 per N1. Jadi hampir mirip kayak Brewster, cuma kalau Brewster kan arctan ya, kalau total internal reflection itu arksin. Dan kalau sudutnya itu lebih kecil dari ini, juga dia tetap mengalami internal reflection gitu. Jadi ya sudut kritis ini kayak sudut batasan di mana dia akan mulai mengalami total internal reflection. Sudutnya lebih besar. Ya. Jadi dari sini dia nggak sih sebenarnya di theta C ini dia belum mantul beneran ke dalam, tapi udah nggak ada yang keluar. Jadi dia akan ngikutin permukaan si interface-nya. Tapi kalau sudutnya ditambah lagi, nanti dia akan mantul ke dalam. Jadi batasannya adalah theta C ini. Ya ini siapa tahu keluar karena dia mirip. Kayak anggap aja temannya Brewster angle tuh. Kebalikannya lah. Ini ada yang mau tanyain dulu untuk ini? Biasa. Untuk indeks bias itu gimana, Bang? Gimana apanya? Yang di nomor 7. Nomor 7. Nomor 7 Iya. di skip dulu bentar ya. Kenapa ya? Nomor 7 itu rasa-rasanya datanya kayak kurang lengkap ya. Nggak ada sudut datangnya soalnya. Oke. Tapi nggak tahu kalau Jadi aku ada kalau yang mau ngitung indeks bias itu pakai Brewster. Terus B tergantung Snellis kan? Kalau ya untuk sudutnya.
Iya, iya. Tapi ya tergantung soalnya, nggak semua soal bakal muncul Brewster tuh. Tapi biasanya ya kalau misalnya suruh nyari indeks bias, kemungkinan ada hal spesial yang terjadi kayak Brewster atau total internal reflection. Iya ya bang. Nah, Oke, bang. ada lagi yang ditanyakan? Kalau nggak, kita lanjut ke interferensi. Ya ini kayak sebenarnya kayak materi hampir setengah semester di semester 5 rekayasa optik di drop dalam 2 minggu ya. Jadi harusnya nggak akan susah-susah banget lah. Harusnya. So anyways, kita coba lihat problem interferensi yang nomor 9. Ini kasus paling simple. Interferensi celah ganda. Cahaya koheren dengan panjang gelombang 450 nanometer. Lambdanya adalah 450 nanometer. Sorry. Lambdanya adalah 450 nanometer pada sebuah layar yang berjarak 1,8 meter. Jarak antar pita gelap adalah 4,2 milimeter. Nah, kalau interferensi double slit, itu kan kasusnya kayak gini ya. Ada double slit. Ini kayak kita tunjukin dulu aja apa dimensi-dimensi pentingnya. Ini ada layar. Ya ini nanti jadi pola gelap terang gelap. Bukan gini sih, sorry. Ya gelap terang gelap terang gelap terang gelap terang gitulah ya. Nah, di sini tuh apa aja yang hal pentingnya itu. Pertama adalah jarak antar celah itu di sini. Kemudian jarak ke layar ini L. Kemudian panjang gelombangnya. Dan jarak antar puncak gelap atau puncak terangnya. Jadi ini tuh biasanya kita tulis Y itu. Ini untuk kasus double slit interference. Jadi persamaannya ya sebenarnya ada penurunannya sih. Tapi persamaannya untuk double slit itu adalah N lambda, di mana N ini bilangan bulat. Positif, ya boleh positif, bisa negatif. Sama dengan D sin theta. Sin tetanya itu sebenarnya apa? Sin tetanya itu sebenarnya adalah, sebenarnya gini deh. Persamaan ini sebenarnya menyatakan posisi puncak terang dari titik nol. Titik nolnya kita anggap di tengah-tengah sini. Dengan sin tetanya itu ya berarti kayak gini. Nih, tetanya tuh ini. Cuman karena Y jauh lebih kecil daripada L dan lebih kecil daripada D juga biasanya, ini bisa kita aproksimasikan. Jadi D tan theta itu, di mana tan theta itu sama dengan Y per L. Jadi dari sini kita dapat bentuk N lambda L, kayaknya jangan gini deh nulisnya. N lambda sama dengan D Y per L. Sekarang kan kita mau cari jarak antar pita ya. Jarak antar pita gelap sama jarak antar pita terang ya sebenarnya sama aja. Cuman pita gelap tuh nanti di instead of n dia kalau aku nggak salah n tambah setengah. Aduh. Tapi ya jarak antarnya sama aja. Di mana jarak antar pita itu n-nya kita hilangin. Jadi jarak antar pitanya kan y-nya ya. Jadi y sama dengan lambda L per D. Sama dengan berapa itu? 450 nanometer kali 1,8 dibagi. Oh sorry, kita mau cari D-nya ya. Kalau gitu jangan gini bentuknya. Tapi D sama dengan lambda L per Y. Jadi 450 nanometer dikali 1,8 meter dibagi
mm. Ya, dari sini kelihatan ya berapa hasilnya, tapi pasti ordernya kecil banget ya. Jadi emang jarak antar celahnya itu kecil tuh. Oke, ini basic interferensi. Ada yang mau ditanyain dulu kan? Oke, aman ya untuk interferensi. Kalau interferensi udah, kita coba lompat langsung ke soal difraksi, tapi yang gabung sama soal fisika modern gitu ya. Karena soal yang difraksinya ini tinggal masuk-masukin harusnya. Tapi ya, difraksi itu tertambahan sekalian dulu di sini dikit. Difraksi itu konsepnya sama. Cuman dia tuh single slit. Dan kalau interferensi kan polanya terang gelap rata tuh ya. Difraksi itu polanya di sini ada terang puncaknya, terus tambah lama tambah kecil, tambah kecil, tambah kecil, tapi juga sama terang gelap, terang gelap, terang gelap gitu. Rumusnya juga sama. Cuman kalau difraksi itu eh, si tetanya itu dia bukan nunjuk ke puncak terang. Rumusnya juga sama, N lambda sama dengan D sin theta. Tapi di sini D-nya itu adalah lebar celahnya. Biasanya kalau di difraksi tulisnya bukan D sih, tapi A, sorry. Saya pakai A kalau difraksi. A sin theta. A itu lebar celahnya. Dan sekarang si sin tetanya tuh nunjuk ke bukan puncak terang, tapi tempat paling gelap gitu lah. Ya, jadi gini lah kira-kira. Ini tetanya tuh nunjuk ke sana. Sehingga kalau ditanya lebar maksimum pusat itu adalah segininya harusnya. Nah, itu dia 2 kalinya dari 2 kali. Kalau ini kan juga kita bisa tulis sebagai AY per L tuh ya. Berarti lebar maksimum pusat itu adalah 2 kali Y gitu. Sorry, wait. Lebar maksimum pusat adalah 2 kali Y harusnya. Bentar, konfirmasi dulu. Tapi ya tinggal pakai aja rumusnya. Kayak untuk yang nomor 9, nomor 10, kan berarti L-nya udah tahu, 2Y-nya udah tahu. Panjang lubangnya dikasih ada 3 variasi berbeda. Kita tinggal cari lebar celahnya berapa. Jadi ya sama sama aja. Kayak yang interferensi caranya sama persis, cuman angka-angkanya beda. Dan interpretasinya beda dikit. Jadi kita sekarang untuk bahas difraksi, kita sekalian bahas dulu ke nomor 12. Habis ini baru kita mundur ke
nomor sebelah itu ya. Nomor 11. Oke, ini kita coba nomor terakhir. Ini sebenarnya rada rada sih, rada aneh. Jadi kita coba kerjain dengan cara yang dimintanya di sini. Ini kalau di buku itu harusnya bab tentang foton. Dia ada di halaman berapa ini? Di buku di halaman sekitar 1267. Oke. Jadi ini kita diminta mencari ketidakpastian minimum dari momentum arah vertikal setiap foton yang melewati celah. Nah, ini kita dasarnya pakai prinsip ketidakpastian Heisenberg, di mana di buku itu diturunin, ada penurunannya kalau mau lihat, bahwa ketidakpastian momentum arah vertikal, kita judulnya delta PY, itu syaratnya adalah delta PY kurang E kali A harus lebih besar sama dengan dari H, di mana H ini adalah konstanta Planck. Jadi kalau kita mau lihat delta PY-nya adalah H per A. Tuh. Jadi harus lebih besar dari ini. Jadi berarti delta PY minimumnya sama dengan H per A. Nilainya itu adalah, bentar ya, aku belum hitung. Ya kecil lah pokoknya. Ya something itulah. Oke, itu ketidakpastian minimum dari momentum eh, arah arah vertikalnya. Kemudian yang B-nya diminta kita mencari lebar pola difraksi. Jadi kan kita sebenarnya bisa ya cari tadi pakai rumus yang standar, yang ini. Difraksi tapi dari hasil A. Nah, di buku itu juga ada persamaannya. Kita dikasih. Di mana ya bentar. Untuk terang pusat, lebarnya itu adalah, bentar mana ya? Bentar, ini agak aneh sih sebenarnya. Hmm, karena yang ngapain kita pakai cara gini? Kita bisa langsung cari aja pakai rumus yang biasanya. Y-nya itu harusnya adalah N lambda sama dengan
D, sorry kok D sih. A, Y per L tuh. Jadi Y-nya sama dengan N. Nggak usah pakai N, satu aja lambda L per A sama kayak yang tadi. Itu kalau kita cari dari apa namanya, samaan yang biasanya. Tapi kalau kita harus cari dari momentumnya, gimana ya caranya bentar. Theta sama dengan lambda per. Oke, benar dah. Untuk yang ini nanti aku confirm lagi ya. Gimana kalau, tapi sebenarnya kita bisa langsung cari hasilnya dari ini sih kalau mau. Kan ini jari-jari terang pusatnya. Kalau lebar terang pusat tuh biasanya kayaknya 2 kali, kalau aku nggak salah. Jadi 2Y gitu. Kalau mau lebarnya ya. Atau pernah dikasih rumus kah di kelas untuk yang ini? Kalau misal suruh carinya dari momentumnya itu. Pernah dikasih tahu kah di kelas kalau yang ini ada, apakah ada rumus langsungnya itu? Kalau nggak ada ya nanti aku cek dulu lagi terus ku confirm lagi dulu. Tapi ya ini tuh dasarnya sebenarnya dari ketidakpastian Heisenberg ya. Jadi dia pasti bentuknya tuh kalau nggak delta P, delta ruang, biasanya sih lebih besar sama dengan H per 2 tuh ya. Tapi ya tergantung konteks. Dia bisa juga delta E, delta T itu. Tapi biasanya yang ini sih yang lebih sering keluar. Dan dalam konteks apa foton ya dalam difraksi ya munculnya bentuknya kayak gini. Ya udah. Ada yang mau ditanya lu nggak untuk yang ini? Kalau nggak kita lanjut dulu aja ke yang nomor 11 dia tentang efek fotoelektrik. Mau nanya soal itu. Kalau interferensi itu desinteta ya, sama difraksi itu asinteta. Itu ya, Bang. Iya itu cuman beda notasi aja sebenarnya. D itu jarak antar celah, A itu lebar celah. Karena kan kalau Hmm, interferensi dia kita pakai 2 celah, kalau difraksi itu 1 celah doang. iya. Dan ini sih bedanya sebenarnya. Rumus yang n lambda itu kalau difraksi menyatakan titik gelap, kalau diinterferensi menyatakan yang puncak terangnya. Terus kalau yang satunya gimana ya? Mungkin ku tulis aja lah ya. Kalau diinterferensi, mana tadi? Ini tuh menyatakan terang. Kalau diinterferensi yang menyatakan gelapnya dia tuh sama tapi n plus setengah tuh. Lambda sama dengan d sin theta ini menyatakan gelap. Nah, kalau di difraksi, ini tuh menyatakan gelap, yang menyatakan terang itu ya,
kebalikannya di interferensi itu n plus setengah lambda sama dengan A sin theta. Ini terang. Kayak gitulah. Atau ini. Ada lagi dulu. Kalau enggak kita ke soal terakhir yang bakal dibahas tentang work function dan efek fotoelektrik. Oke, kita lanjut aja ya. Ini nanti aku tambahin deh. Kita bahas mengenai work function dan efek fotoelektrik. Oke, jadi mungkin di sini biar paham kita lihat dikit dulu ceritanya. Jadi, efek fotoelektrik itu kan kalau kita punya metal ditembak sama foton, foton punya energi E sama dengan HF gitu ya. Ditembak sama foton, dia ada kemungkinan elektron dari metal itu bakal lompat keluar gitu. Nah, sekarang gimana persamaan yang menyatakan efek fotoelektrik nih? Jadi mungkin kita bisa gambarkan gini ya. Ini jadi energi foton itu sama dengan energi kinetik elektron ditambah dengan work function. Nah, yang namanya work function ini apa? Work function ini kok VF sih? Pasti biasanya ya V ini aja. Work function ini dia properti dari material dan dia menyatakan energi yang dibutuhkan untuk mengeluarkan elektron itu dari metal tuh. Jadi si energinya si foton ini pertama sebenarnya bakal dipakai oleh si work function dulu, baru habis itu sisanya dia jadi energi kinetik elektron. Dan kalau energi dari fotonnya lebih kecil dari work function, maka efek fotolistrik ini nggak akan terjadi. Tidak terjadi. Nah, sekarang kita di sini punya kasus, kita tahu work function-nya, kita tahu panjang gelombangnya, kita diminta untuk menyatakan stopping potential. Nah, kita punya, kita pertama diminta cari stopping potential. Stopping potential itu apa? Stopping potential itu adalah energi yang dibutuhkan untuk menghentikan elektron yang lompat ini. Dan kalau elektron punya lompat dengan energi kinetik tertentu, maka kita membutuhkan energi yang sama dengan energi kinetik itu untuk menghentikannya gitu. Jadi stopping potential itu KE sama dengan muatan elektron elementary charge E dikali suatu V, di mana V ini ya ini si stopping potentialnya. Jadi ya kalau konsepnya dia misal kita punya elektron lompat gini, kita butuh ngasih tegangan berapa supaya si elektronnya itu nggak jadi lompat gitu. Jadi makanya dia harus bisa ngilangin energi kinetik yang dimiliki oleh elektronnya. Ya, benar harusnya. Jadi cara ngitungnya gimana ya, kita kan punya ini ya. Kalau kita substitusiin ke rumus yang awal kan jadi E foton ditambah stopping potential. Sorry.
E foton sama dengan elementary charge kali stopping potential ditambah work function tuh. Jadi stopping potentialnya adalah E foton dikurangi work function dibagi elementary charge, di mana E foton adalah HF dikurangin work function per elementary charge. Ya, ini kan konstanta Planck ya, 6, berapa kali 10 pangkat min 34 dikali frekuensinya kan berarti ubah aja HF jadi HC per lambda karena yang diketahui di sini adalah lambdanya. Dia berarti berapa itu? 3 kali 10 pangkat 8 dibagi lambdanya berapa? 190 nanometer. 9 dikurangi work function-nya 2,30 elektron volt dibagi muatan elektron. Ya, kita tulis E aja. Sebenarnya lebih gampang ini di-convert aja ke elektron volt. Ke elektron volt, kurangin dalam elektron volt, terus ya udah nanti si muatan elektronnya nggak bakal pengaruh. Jadi kalau kita punya something elektron volt dibagi muatan elektron itu nanti langsungnya misalnya kayak berapa? Misalnya kita punya 0,1 elektron volt tuh ya. Itu kita bagi sama muatan elektron dia jadi 0,1 volt. Langsung. Jadi ya ini kita lebih enak kalau kita convert dulu ke elektron volt sebenarnya. Oke, dapatlah hasilnya berapa, bla 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 gitu ya. Nah sekarang untuk B-nya, energi kinetik maksimum. Ini sebenarnya juga sama kayak A tadi. Tapi kita nggak usah sampai potensialnya. Kita cari aja kinetik energinya berapa itu. Jadi kan tadi kan kinetik energi sama dengan HF dikurangi work function gitu ya. Ya udah ini langsung aja kita hitung berapa nilainya. Ini dia adalah energi kinetik maksimum. Sedangkan untuk yang C, kita ditanya kecepatan elektron yang punya energi kinetik maksimum itu. Oh ya, BTW yang ini disuruhnya dalam elektron volt juga ya, hati-hati. Kecepatan elektronnya, ya tinggal ini aja. Kita pakai definisi energi kinetiknya tuh klasik ya. Setengah massa elektron kali V kuadrat. Sehingga V elektronnya ya akar 2 kinetik energi yang udah dapat sebelumnya tadi dibagi ME. Ya ini untuk yang nomor C. Tinggal masuk-masukin dan dihitung. Oke, ada pertanyaan dulu kah untuk yang efek fotoelektrik? So, kalau misal ada yang mau pertanyaan untuk soal-soal sebelumnya juga boleh. Gimana? Apakah aman? Ya soal difraksi satunya juga. Oke, kayaknya aman lah ya kalau nggak dibahas. Tinggal masukin rumus yang ini tadi aja sebenarnya. Gimana?
Kalau udah aman kita udahan. Mau nanya lagi, untuk diffraksi itu rumusnya sama ya sama interferensi? Iya, cuman kebalik aja antara gelap sama terangnya kan tadi udah ketulis ya. Iya. Sama notasinya ganti dikit dari D ke A. Satunya lebar celah, satunya jarak antar celah. Oke? Oke, yang lain ada pertanyaan kah? Oh ya, mungkin bonus ini dikit aja. Untuk efek fotoelektrik itu, siapa tahu ditanyain teorinya ya. Dia itu ada yang penting itu adalah intensitas cahaya. Cahaya nggak akan tidak menentukan apakah efeknya terjadi atau enggak itu. Karena kan ibaratnya kita anggapannya kan foton nabrak elektron, kalau energinya cukup, elektronnya keluar gitu. Nah, satu elektron itu cuma bisa ditabrak sama satu foton. Jadi meskipun fotonnya banyak, meskipun kalau HF-nya lebih kecil dari work function, maka efek ini tetap tidak akan terjadi meskipun intensitasnya tinggi. Nah, ini sebenarnya konsep yang jadi awal-awalnya orang nemuin konsep foton itu. Karena menemukan suatu nilai energi yang dasar tuh, suatu kuanta dari cahaya. Jadi hati-hati aja siapa tahu ada pertanyaan teori. Oke, udah aman lah ya. Kalau udah aman, jadi karena udah malam juga, jadi mungkin tutorialnya kita akhiri dulu. Nanti recording dan apa namanya catatannya juga bakal di-share. Oke, terima kasih semuanya dan good luck untuk ujiannya besok. Makasih, Kak. Kak. Makasih, Kak. Kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Untuk filenya bentar lagi ya, aku lengkapin dulu dikit. Kak, maaf mau nanya, kalau Iya gimana, sorry? nanti filenya dikirimnya ke siapa? Lewat akademik ya nanti. Oke, makasih ya Kak. Oke.